Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dhammacare sucaritang nanang ducaritang care. Dhammacari sukang seti asming loke param hijati. Sepatutnya ia melaksanakan dhamma dengan baik, tidak melaksanakan dhamma dengan buruk. Ia yang senantiasa melaksanakan dhamma akan berbahagia di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedhamma yang berbahagia. Ya, bagi kita sebagai umat Buddha, kita menjadi umat Buddha ini sebenarnya ditandai dengan kita melaksanakan apa yang diajarkan oleh Guru Agung kita. Jadi seperti kita ketahui bahwa Guru Agung telah meninggalkan ajaran Dhamma buat kita. Ya, ajarannya disebut Dhamma, yaitu kebenaran ya buat kita. Dan ya kita ini menjalani Dhamma, melaksanakan Dhamma dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang membuat kita ini menjadi umat Buddha. Bapak, Ibu, saudara sekalian, apa yang sebenarnya terdapat di dalam Dhamma, ajaran Guru Agung kita itu merupakan petunjuk-petunjuk ya, cara hidup buat kita semua. Ya, di situ apa yang diajarkan oleh Guru Agung kita itu sebenarnya merupakan hasil pengalaman pribadi dari Guru Agung. Ya. Jadi bukan dari wahyu, bukan dari bisikan makhluk halus misalnya, atau dari kekuatan gaib yang datang yang memberitahu kepada Guru Agung kita, bukan. Tetapi Guru Agung kita itu bisa mengetahui ya Dhamma atau ajaran itu ya dari pengalaman hidup beliau sendiri, pengalaman hidup dari Guru Agung Buddha sendiri. Bapak, Ibu, saudara sekalian, menjadi seorang Buddha itu tidak seketika begitu saja orang mau jadi Buddha lalu jadilah dia Buddha. Tidak seperti itu, karena menjadi Buddha itu tentu melalui proses kehidupan, ya, melalui yang namanya usaha-usaha, ya, upaya perjuangan ya, untuk menjadi Buddha. Buddha di sini artinya adalah orang yang sadar. Ya, jadi kalau kita disebut umat Buddha itu umat
pengikut dari orang yang sadar. Yang sadar ini di sini orang yang tahu, yang mengerti, ya. Saudara bandingkan kalau orang yang tidak sadar itu tidak tahu. Orang yang masih tidur itu tidak tahu. Begitu dia bangun, dia menjadi sadar. Oh, tahu. Ya, waktu kita masih pejamkan mata, sewaktu kita tidur ya kita tidak tahu. Ya, apa yang ada sekitar kita. Tapi begitu kita buka mata, lalu kita menjadi tahu apa yang ada di sekitar kita. Ya, jadi di situ Sang Buddha itu seperti orang yang sadar, orang yang tahu apa yang ada di sekitar kita. Sedangkan kita ini ya masih gelap, ya masih tidak tahu, ya. Sehingga ya kita perlu belajar dari orang yang tahu, yaitu Sang Buddha itu. Ya, kita kalau nggak diberitahu juga masih gelap, artinya ya masih tetap nggak tahu. Ya, jadi kadang kita juga melakukan apa saja tergantung dari kesukaan kita, ya, senangnya kita, atau tergantung dari teman kita ngajak begini, oh kita lakukan itu, atau tergantung dari sekitar kita, situasi, kondisi sekitar kita, ya, situasinya bagaimana kita lalu ikut aja, ya, ikut orang lain, ikut teman. Kalau situasinya sedang kacau, ikut kacau. Situasinya sedang marah, ikut marah. Situasinya lagi protes, ikut protes gitu. Ya itu kan orang tidak tahu. Ya, kalau orang yang tahu kan tidak begitu. Nah, di sini orang yang tahu ini ya Sang Buddha ini, orang yang tahu, ya. Tapi bagaimana beliau itu bisa tahu? Tentu ya, itu tadi saya katakan, beliau tidak diberitahu. Tidak ada wahyu, tidak ada kekuatan gaib yang memberitahu beliau, tidak ada. Sebenarnya beliau menjadi tahu dari mana? Ya dari perjuangan beliau sendiri. Usaha beliau sendiri melalui ya kehidupan yang berulang-ulang kali. Bukan cuma sekali aja sewaktu menjadi Pangeran Siddhartha, lalu beliau berjuang 6 tahun di hutan, kemudian menjadi Buddha. Oh ya mudah kalau cuma sekali itu. Padahal sebelumnya beliau sudah berjuang untuk bisa menjadi orang yang sadar, orang yang tahu, ya, melalui kehidupan yang berulang kali, yang pengalaman-pengalaman hidup yang bermacam-macam, ya, dari pengalaman hidup yang bermacam-macam itulah kadang-kadang dia susah, kadang-kadang dia senang, kadang dicaci, kadang dipuji, kadang dihina, kadang mendapatkan ya, apa yang diinginkan, kadang tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Banyak ya pengalaman-pengalaman hidup beliau yang kemudian membuat beliau itu menjadi matang, ya. Ibarat buah itu buah yang matang. Nah, jadi bukan buah mentah lagi, buah yang matang, orang yang matang, ya, orang yang mempunyai pengertian, ya, dan mempunyai pandangan hidup yang matang. Ya itulah sebenarnya Guru Agung kita Sang Buddha Gautama, yang kemudian beliau membabarkan ajaran pada kita, yang memberikan tahu pada kita, memberi penjelasan buat kita. Ya, yang namanya kehidupan ini seperti apa? Bagaimana kita menjalani, menghadapi kehidupan? Yang namanya kehidupan ini beliau katakan ya tidak menentu misalnya. Ya memang hidup ini tidak menentu, tidak bisa dipastikan. Kadang-kadang kita suka, kadang duka, kadang kita berhasil, kadang gagal, kadang kita kesampaian apa yang diinginkan, kadang kita tidak tercapai. Kadang dipuji, kadang dicela, macam-macam bentuk kehidupan ini. Ya, kadang-kadang kita itu senang, susah. Ya. Kalau lagi susah tentu kita akan menderita sekali, menganggap dunia ini gelap. Ya.
hidupnya gelap, hidupnya penuh dengan kesengsaraan. Itu pas lagi susah. Pas lagi senang ya lupa. Ya, pas lagi senang ya lupa kalau hidup itu sengsara. Nah, malah kadang-kadang lagi senang itu, wah, ya saking senangnya itu sampai tidak ingat Dhamma lagi, ajaran Sang Buddha. Ya, kalau lagi senang. Ya. Nah, kadang-kadang juga orang itu apa ya, seringkali memandang kehidupan ini kan secara gampang aja toh, secara mudah saja. Jadi ya pokoknya ya ada orang yang mengatakan ya hidupnya seperti air mengalir saja. Ya air mengalir ini ya kalau alirannya lancar syukur. Kalau alirannya nggak lancar kasihan dia. Ya, karena airnya itu air yang apa kecil ya. Nanti kalau air tsunami itu sengsara, saudara. Ya, jadi kita nanti bisa ke bentur-bentur ke sana kemari nanti. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang namanya kehidupan yang beraneka macam ini kemudian diajarkan oleh Guru Agung Buddha. Ya memang yang diajarkan itu ya hanya seperti teori-teori ya. Yang kehidupan ini sebenarnya disebutnya tidak pasti, tidak menentu, kadang suka, kadang duka, ya begitu-begitu. Tapi sebenarnya kalau kita cermati dalam kehidupan kita sehari-hari, ya Bapak Ibu akan tahu, oh iya, memang seperti itu. Ya, hari ini saya senang, besok kok saya susah, hari ini saya semangat, besok bosen. Ya, hari ini saya males, besok saya kok ya rajin sekali ya. Kok bisa begitu berubah-ubah, nggak menentu ya. Nah itu kadang-kadang, nah itu disitulah ya Bapak Ibu Saudara sekalian, yang namanya kehidupan yang tidak menentu yang Sang Buddha jelaskan. Lah bagaimana menghadapin itu? Nah di situ sebenarnya Sang Buddha ajarkan bagaimana menghadapin kehidupan yang tidak menentu, bagaimana kehidupan yang serba yang tidak pasti ini. Nah di situ. Di situ lalu beliau mengajarkan apa yang beliau ajarkan yang disebut sebagai Dhamma itu yang menuntun kita menjadi orang bijaksana. Ya, menghadapi kehidupan yang tidak pasti, jangan sampai kita ambil contoh. Tidak pasti, jangan sampai kita itu terseret pada ketidakpastian itu. Kalau kita larut pada ketidakpastian itu, kita susah sendiri. Ya menderita boleh menderita tapi jangan kebangetan menderita lah gitu. Ya susah boleh susah tapi jangan berlebihan susah. Ya mau misalnya apa namanya dalam kehidupan ini mengalami kerugian kita susah bantai. Iya memang susah. Siapa orang rugi tidak susah? Ya jelas rugi itu susah tapi ya nggak usah terlalu berlebihan kita menjadi susah. Karena berlebihan itu akan membuat kita menjadi gelap. Tidak bisa terang. Justru kalau kita bisa ya tidak berlebihan itulah yang membuat kita itu menjadi ya bisa mendapatkan penerangan. Bisa mendapatkan jalan keluar daripada kesulitan-kesulitan itu. Nah di situ Bapak Ibu Saudara sekalian kita belajar Dhamma itu ya untuk supaya kita ini bisa membuat tidak berlebih-lebihan, ya seimbang istilahnya seimbang, ya. Nah di situ membuat kita itu kalau bagaimana supaya kita bisa seimbang, bagaimana supaya kita ini tidak berlebih-lebihan dalam menjalani kehidupan ini. Nah itulah perlunya kita itu ya belajar Dhamma, perlunya kita itu praktek Dhamma. Ya, perlunya kita itu menjalani apa yang Sang Buddha ajarkan. Justru apa yang Sang Buddha ajarkan itu nanti mengarahkan kepada bagaimana kita itu bisa hidup yang tidak berlebih-lebihan. Ya, tidak berlebih-lebihan. Bisa merasa cukup, bisa merasa puas, bisa seimbang. Itu ke situ yang dimauin ke situ. Ya, kalau kita ke situ ya itu sudah, itu namanya kita itu sudah
menjalani apa yang Sang Buddha ajarkan. Ya. Apa yang Sang Buddha ajarkan toh sebenarnya yang membuat kita itu menjadi tidak berlebih-lebihan itu. Ya. Apa yang Sang Buddha ajarkan kembali kepada beliau mengajarkan kepada kita itu bagaimana kita mempraktekkan sila samadhi panya. Sudah pasti ke sana yang beliau ajarkan. Bagaimana kita itu menjalankan ya tingkah laku, ucapan, ya terus pikiran, ada 3 macam toh, ucapan, perbuatan, dan pikiran kita itu yang tidak membuat kita menjadi menderita, ya membuat kita itu menjadi susah gara ucapan kita, gara tingkah laku kita, gara-gara pikiran kita menjadi menderita. Ya, tentu itu tingkah laku yang buruk, tingkah laku yang jahat, yang membuat kita itu menjadi tidak bisa tenang, tidak bisa seimbang. Coba saudara, kalau kita melakukan tingkah laku yang buruk, pikiran kita pasti tidak bisa tenang. Ambil contoh saudara apa? Membunuh atau mencuri, nanti kan saudara pikirannya ketakutan sendiri. Wah, gimana ya? Nanti kalau ketahuan gimana ya? Wah, nanti kalau saya kena masalah gimana ya? Wah, nanti dikejar-kejar polisi gimana ya? Nanti keluarganya yang dibikin susah itu tahu, lalu saya gimana ya? Nah, itu pikirannya kalut sendiri. Siapa yang bikin? Yang bikin ya dia sendiri yang kalut pikirannya. Karena tingkah lakunya itu yang membuat seperti itu. Kita nggak bisa tenang, nggak bisa seimbang itu. Ya, nggak bisa seimbang. Kalau sudah seperti itu pikirannya gelisah melulu, cemas melulu, takut melulu. Lah bagaimana bisa pikiran itu menjadi ya seimbang, bisa pikiran itu menjadi ya tenang, itu nggak bisa. Ya, di situ yang ada adalah kegelisahan. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya pikiran itu menjadi pikiran yang tidak terkendali. Ya, pikiran-pikiran yang menjadi kita sendiri menjadi sulit mengendalikan. Jangan takut. Ya enggak bisa loh, wong memangnya kayak gitu. Ya, jangan cemas. Enggak bisa memang begitu. Mau mengendalikan gimana? Jangan cemas. Nah, wong memang yang sudah berbuat yang buruk, ya disuruh jangan cemas, ya nggak bisa, tetap saja cemasnya datang. Ya, jadi nggak bisa dikendalikan pikiran itu. Ya, disuruh supaya pikirannya itu, kamu tenang pikirannya, jangan takut, jangan mikir yang begitu-begitu. Ya nggak bisa juga, ya, karena pikirannya sudah ke situ. Ya, karena perbuatan kita sendiri. Maka itu ya, sila itu perlu supaya membuat kita itu menjadi tenang, menjadi nyaman, menjadi aman dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jaga ucapan, tingkah laku, dan pikiran kita. Ya, dari hal-hal yang menyusahkan orang lain dan menyusahkan diri sendiri sebenarnya. Ya, menyusahkan orang lain dan menyusahkan diri sendiri. Ya, gitu. Itu sila sebenarnya. Yang kedua adalah apa yang disebut samadhi. Samadhi ini juga merupakan perbuatan atau tingkah laku, ya, usaha lah ya, membuat kita itu menjadi tenang, menjadi seimbang, ya, supaya tidak berlebih-lebihan. Dengan bermeditasi, kalau Bapak Ibu suka latihan meditasi, itu akan membuatnya pikiran Bapak Ibu semua itu menjadi terkendali, menjadi seimbang, ya, tidak berlebih-lebihan sekali. Kalau pas lagi senang tidak berlebih, bersenang-senang sekali, menderita juga tidak terlalu menderita, itu akan terjadi keseimbangan di sana. Kalau Bapak Ibu suka melatih bermeditasi. Meditasi yang paling gampang, baca parita. Baca parita saja yang rajin. Kalau di rumah ada altar, baca parita. Atau di kendaraan, atau pada saat bepergian,
Ya ndak usah keras-keras le baca parita sampai orang lain pada denger, ya nggak usah. Ya dalam hati saja. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dalam hati kan ya bisa. Ndak usah harus dengan suara yang keras itu. Ndak perlu. Ya dengan cara seperti itu kita juga membuat pikiran kita tenang. Nah, coba Bapak Ibu bisa melakukan pas bepergian di Jakarta, di Tangerang ini kan banyak macet tuh ya. Kalau pas lagi macet itu baca parita bagus. Ya, apalagi kalau punya itu apa kaset ya, dulu kaset, sekarang CD parita, nyalakan sambil ngikutin parita saja, nanti kan tenang sendiri. Ya, macetnya juga rampung selesai sendiri. Ya, habis ditunggu ya tetap macet ya macet. Terus gimana? Emang mau terbang? Nah, kendaraannya udah di situ ya sudah. Ya terpaksa harus ya tunggu. Ya sambil menunggu. Kalau baca parita kan jadi tenang. Nah, dari situlah kita jadi tidak berlebihan, marahnya tidak berlebihan, keselnya tidak berlebihan, bisa mengendalikan, menjadi seimbang. Ya, dengan baca parita itu saja membuat kita menjadi, ya, pikiran kita jadi tenang, tidak menjadi marah-marah dan sebagainya. Apalagi kalau Bapak Ibu mengembangkan yang namanya kebijaksanaan atau panya. Panya itu ya pengertian-pengertian yang Bapak Ibu dapat ini pada saat mendengarkan khotbah, pada saat mendengarkan YouTube khotbah, banyak sekali sekarang YouTube khotbah itu ya. Kemudian ya mendengarkan Dhammadesana, ceramah-ceramah, diskusi, ya itu nanti saudara diingatkan supaya ya kehidupan ini memang dihadapi dengan ya tidak berlebihan, dihadapi dengan keseimbangan. Ya, karena kalau kita dengan seimbang itu kita bisa menentukan mau apa. Ya, kedepannya itu mau apa. Tapi kalau kita berlebihan itu semuanya menjadi hilang. Kita tidak bisa menentukan mau apa. Ya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, ya dengan praktek itu ya, praktek sila samadhipanya. Pasti ada perkembangan. Perkembangannya apa? Selain saudara mendapatkan ketenangan, ya keseimbangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari ini, saudara juga akan mempunyai apa yang disebut sebagai dalam bahasa Buddhis yoniso manasikara. Yoniso manasikara itu artinya bisa membedakan mana yang baik atau yang buruk, yang berguna, yang tidak berguna, yang benar, yang tidak benar, ya, yang tepat sama yang tidak tepat. Ini penting, ya. Kadang-kadang kita ini diajari berbuat baik, ya, berbuat baik, ya, dengan menolong, membantu, memberi dan segala macamnya. Nah, cuman sebenarnya berbuat baik itu ya memang itu hal yang baik. Cuman perlu sekali ya kita itu memiliki apa yang disebut sebagai yoniso manasikara, bisa membedakan, ya membedakan. Artinya memang perbuatan baiknya ini tepat apa tidak, berguna atau tidak, bermanfaat atau tidak. Karena seringkali kadang ya saya perhatikan ada orang yang berbuat baik asal berbuat baik. Saya berbuat baik, Bante, asal berbuat baik. Dia melakukan kebajikan itu pokoknya berbuat baik, Bante. Kan ajarannya berbuat baik, ya. Menolong, membantu, memberi, berdana, berbuat baik, Bante. Aduh. Tapi kemudian itu ya setelah itu loh berdananya kok jadi kayak gitu. Misalnya lalu dananya kok lalu digunakan yang bukan-bukan, misalnya ya lah
dananya diselewengkan misalnya, atau dananya diapakan. Kita tidak peduli, tidak peduli, biar saja Bante. Yang penting saya berbuat baik. Lah, itu berbuat baik yang memberi kesempatan orang untuk berbuat buruk. Jadinya, kita berbuat baik, tapi itu memberi kesempatan buat orang lain untuk berbuat buruk. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Ya, berbuat baik bagus, tapi jangan sampai memberi kesempatan orang lain berbuat buruk. Kalau memberi kesempatan orang lain berbuat buruk kan sebenarnya kebaikan kita itu mengkondisikan dia itu berbuat buruk. Kan seperti itu nanti jadinya. Mungkin kalau kita tidak berbuat baik, dia tidak berbuat buruk. Ya, dia tidak akan berbuat buruk. Tapi hubungan kita berbuat baik, jadi dia bisa berbuat buruk. Ambil contoh berdana. Kita berdana sama orang yang tidak tepat. Ya, dananya dipakai untuk apa? Minum-minuman keras misalnya, untuk foya-foya. Loh, coba saja kalau kita nggak berdana, malah nggak bisa minum minuman keras. Nggak bisa foya-foya karena nggak ada dananya. Hati-hati. Ya, jadi kalau kita berbuat baik itu perlu ada pengertian. Pengertian, ada yoniso manasikara. Betul-betulkah itu tepat atau tidak tepat? Benar atau tidak benar? Supaya apa? Kebaikan kita itu betul-betul menjadi baik. Membuat kita menolong orang niatnya. Ya betul-betul menolong. Bukan menolong orang malah digunakan oleh orang itu. Orang yang kita beri kebaikan itu untuk berbuat yang buruk. Lah kan ya sayang kebaikan yang kita lakukan itu tidak tepat. Ya, membuat orang lain itu melakukan hal yang buruk, hal yang jahat. Ya, maka itulah kita perlu memikir sampai situ. Apalagi jangan sampai kebaikan kita itu dimanfaatin oleh orang lain. Jadi apa kebaikan kita malah membuat orang lain itu tidak menjadi baik, tapi malah jadi buruk karena memanfaatkan kebaikan kita. Ya, kasih dana terus orangnya jadi males mau bekerja. Bagaimana? Tergantung kehidupannya sama kita. Jadi males. Terus bagaimana ini kita mau membuat orang lain jadi baik ya kayak gini. Nah, itu kan kita perlu pikirkan. Nah, di situ yang namanya kalau kita berbuat baik, ya kita perlu yang namanya pengertian yang benar. Ya, yoniso manasikara itu bisa membedakan mana baik, mana buruk. Ya, apa kebaikan kita itu memang ya yang kita harapkan yang betul-betul jadi baik. Ya, jangan kebaikan kita itu ujung-ujungnya malah jadi buruk buat orang lain, ya, atau dimanfaatin oleh orang lain untuk melakukan hal-hal yang buruk. Lah itu kan sebenarnya sayang sekali kebaikan kita itu. Ya, jadi ya moga-mogalah kita berbuat baik dengan yang benar dan memberikan manfaat buat orang lain, ya. Orang lain ingin kita juga dia menjadi orang yang baik, ya semoga dia menjadi ya betul-betul orang yang baik buat kita. Ya, diri kita sendiri juga menanam karma baik, betul-betul karma baik, ya karena ya hasilnya itu baik. Kalau hasilnya buruk kan sebenarnya kebajikan kita menjadi berkurang. Lawang hasilnya itu jadi buruk, gimana itu? Ya. Kita maunya kan ya, karma kita betul-betul baik. Ya, timbunan karma kita itu betul-betul baik, tidak menimbulkan hasil yang buruk. Jangan sampai ya timbunan karma kita itu berkurang, ya kebaikan kita berkurang. Nah, Bapak Ibu, Saudara sekalian, ya itu tadi sesuai dengan syair di Dhammapada yang saya sudah katakan, ya ini Sang Buddha sendiri mengatakan bahwa sepatutnya ia melakukan dhamma itu dengan baik. Ya. Jangan sampai dhamma itu dilakukan dengan buruk. Artinya ya ajaran Sang Buddha ini dilakukan dengan baik. Tujuannya baik, hasilnya baik. Jangan sampai ajaran Sang Buddha yang dilakukan ini hasilnya jadi buruk.
ya, buat orang lain. Ya, kita berbuat baik tapi orang lain malah menjadi buruk hasilnya. Ia yang senantiasa berbuat kebaikan akan berbahagia di dunia ini dan juga di dunia kehidupan yang akan datang. Nah, jadi ya dalam syair ini mengajarkan kita bagaimana kita itu berbuat baik yang utuh, ya. Dari kita baik, ya tengahnya baik, akhirnya juga jadi baik. Jangan sampai awalnya baik, belakangnya buruk. Begitu. Ya, saya kira itu yang ingin saya sampaikan ya. Yang hubungan ini nanti ada pindah patah. Makan siang ada para Bante, ada Samanera juga di sini. Ini waktunya tinggal 10 menit lagi. Ya, maka ya semoga kita semua maju di dalam Dhamma, ya berbuat baik, sungguh-sungguh baik. Semoga Tiratana selalu melindungi. Sekian dan terima kasih.